Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian, selamat datang di video saya. Jadi di video saya ini saya ingin mendemonstrasikan, menjelaskan tentang tugas akhir saya di semester 2 ini. Sebelum lanjut ke inti videonya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wira Satya Pradana, panggil saja Wira. Saya seorang mahasiswa di kampus Dharma Jaya Kota Bandar Lampung. Dengan prodi yang saya ambil Teknik Informatika. Dan NPM saya 25110100052. Baik, di video kali ini ada dua sesi. Sesi pertama itu mendemonstrasikan, menjelaskan secara singkat tentang tugas akhir saya di semester 2 ini. Di sesi kedua yaitu bedah codingan kawan-kawan. Oke, baiklah. Di sesi pertama ini langsung saja saya buka. Di sesi pertama ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman sekalian yaitu tentang tugas saya. Jadi saya mengambil tugas tentang payroll system atau penggajian atau tunjangan lah. Jadi saya di dalam program buatan saya ini, ketika kita mulai masuk ke menu login pertamanya, kita langsung disuguhkan dengan halaman login. Nah, di halaman login ini ada username dan password. Nah, di program saya ini sudah saya setting agar username dan passwordnya langsung tertera atau sudah otomatis lah. Tapi di sini dosen saya minta agar di bagian enter passwordnya di situ terhide atau tertutupi. Kalau buat gambarannya seperti kita mau login sosial media kita seperti Instagram dan lain-lain, kan di bagian passwordnya terhide. Nah, di sini di program saya ini saya buat seperti itu agar bisa dilihat dan bisa disembunyikan. Oke. Jadi kita klik enter ke dalam program saya, kita langsung disuguhkan oleh 3 menu kawan-kawan. Menu pertama yaitu menginputkan data, biodata dan segala macam. Dan di menu kedua ada arsip dan menu ketiga logout. Oh ya, sebelumnya di setiap menu memiliki beberapa fitur kawan-kawan. Oke, langsung saja. Di menu pertama yaitu menginputkan nama biodatanya. Oke. Di sini ada fitur yaitu otomatis menjumlahkan, menghitung. Misalnya di program saya ada 2 karyawan, contoh lah. Nah, yang satu perempuan dan satu laki-laki. Secara keseluruhan jumlahnya ada 2. Dan sistem otomatis menghitung jumlah keseluruhannya menjadi 2 dan memisahnya sesuai gendernya masing-masing. Oke. Nah, kawan-kawan, di menu pertama ini dia selain punya fitur, dia juga punya peraturan-peraturannya. Peraturan apa yang dimaksud? Contoh, seperti kita lihat di layar, di situ ada menginputkan namanya nama, gaji pokok dan lain-lain, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini peraturannya apabila yang seharusnya diisi angka itu harus diisi oleh angka, dan apabila diisi oleh huruf saja ya huruf saja yang diisinya. Contoh, apabila teman-teman memasukkan ada typo lah judulnya di bagian mengisi gaji pokok yang seharusnya 0, teman-teman mengisi dengan huruf O, maka secara otomatis program saya memberi notifikasi yaitu agar mengisi atau membenarkan kalimat yang typo atau yang salah itu. Oke kawan-kawan, seperti itulah penjelasan di menu pertamanya. Oke, sebelum kita lanjut ke menu kedua, kita selesaikan dulu pengisian biodatanya. Contoh, saya di sini mengisi dengan nama Yanto dan Yanti. Yanto untuk gender pria dan Yanti untuk perempuannya. Oke. Setelah kita isi dari nama, gaji pokok, taruhlah si Yanto dan Yanti ini gaji pokoknya sama, yaitu di nominal 1 juta. Oke. Karena di program saya di sini saya memberi tunjangan yang berbeda untuk berbeda gender, yang mana yang cowok atau pria mendapatkan tunjangan 10% dan perempuan 5%. Oke, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mengisi biodata lalu mengklik cetak slip gaji. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ya semua data yang sudah diinputkan. Dan di situ di paling bawah ada 2 button teman-teman. Button untuk menginputkan kembali dan button untuk
kita menuju ke menu arsip. Ya ini ibarat kata kayak shortcutnya lah untuk mempermudah user agar tidak ribet memilih menunya. Oke, ketika kita sudah memasukkan 2 pegawai karyawan tadi, kita menuju ke menu selanjutnya, yaitu menu arsip kawan-kawan. Oke, di menu arsip ini memiliki 3 fitur kawan-kawan, yaitu fitur mengecek kembali, mengedit, dan menghapus. Dan juga di menu arsip ada beberapa peraturan yang teman-teman harus perhatikan. Oke, bisa dilihat kawan-kawan di menu arsip ada data karyawan bernama Yanto dan Yanti. Yanto laki-laki dan Yanti perempuan. Dengan gaji yang sama, namun bisa teman lihat bisa berbeda karena tunjangannya berbeda. Laki-laki 10 dan perempuan 5%. Yang dimana di Yanto di total bersih gajinya yaitu 1.100.000 dan untuk si Yanti di perempuan di 1.050.000-an. Nah, disinilah teman-teman bisa melihat alur program saya. Oke, lanjut ke menu arsipnya. Apabila kawan atau teman-teman ingin mengecek kembali, teman-teman bisa menggunakan fitur cek kembali. Nah, untuk untuk mengeditnya, teman bisa mengklik button edit. Dan apabila teman ingin menghapus data yang sekira tidak perlu, bisa diklik tombol buttonnya. Oke. Di sini ada peraturan yang teman harus pahami dan teliti. Sebelum teman-teman mengedit, menghapus, dan mengecek, teman-teman harus mengklik dulu datanya. Apabila data itu belum diklik, teman-teman akan mendapatkan notifikasi secara otomatis dari program saya agar teman-teman mengklik dulu data yang mana yang untuk diproses, mengedit, mencetak, atau menghapus. Nah, walaupun dilihat seperti ringan, tapi itu sangat berpengaruh di alur programnya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, ada lagi peraturan yang harus teman lihat. Jikalau teman teliti, perhatikan dengan baik-baik di fitur mengedit. Contoh, si Yanto. Apabila Yanto ini kan gendernya laki-laki kawan-kawan, dan Yanti perempuan. Nah, di menu pertama tadi untuk menginput data, kan ada fitur yang menghitung secara otomatis kan, dan memisah mana laki mana perempuan. Oke, di menu arsip ini saya tambahkan fitur untuk mengedit. Nah, muncullah pertanyaan teman-teman. Gimana sih kalau misalnya gendernya kita ubah? Apakah di fitur menu pertama yang menghitung jumlah juga berbeda? Jawabannya iya. Otomatis sistem mensinkronkan data yang terbaru. Contoh hal seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar. Si Yanto kita ubah gendernya ke perempuan. Otomatis di fitur di menu pertama dia yang dari laki-laki pindah ke perempuan. Itu secara otomatis kawan-kawan. Dan yang teman perlu lihat atau teliti sekali lagi, di menu arsip di bagian gajinya teman-teman otomatis juga mengikuti peraturan tunjangan perempuan yaitu 5%. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di menu pertama dan kedua saya rasa sudah cukup penjelasannya, dan lanjut ke menu ketiga. Ya, di sini sebenarnya menu logout. Dah, ketika kita udah memencet, sistem otomatis mengeluarkan semuanya dari programnya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Saya kira cukup dan kita bisa lanjut ke sesi kedua, yaitu bedah codingannya. Kita lanjut. Teman-teman bisa lihat di paling atas, saya mengimpor 4 library TK Inter dan TK Inter TK untuk membangun antarmuka GUI desktop. ABC itu modul Python yang menyediakan ABC dan abstract method. Ini yang akan saya pakai untuk membuat abstract class-nya kawan-kawan. Dan RE atau RE ini untuk regular expression yang nanti dipakai di bagian validasi input nama karyawannya kawan. Yang ini RE. Oke, lanjut ke baris selanjutnya. Nah, ini bagian yang menerapkan konsep abstraksi yang diwajibkan di tugas UAS saya, membuat kelas pegawai yang menginherit dari ABC. Artinya kelas ini adalah abstract class dan tidak bisa langsung di-instantiate atau dibuat objeknya secara langsung. Bisa teman-teman lihat di bagian construction-nya atau di bagian init, saya menyimpan atribut umum yang dimiliki semua pegawai, mulai dari NIP, nama, gaji pokok, dan gender. Nah,
Lalu di bawahnya teman-teman bisa lihat ada dua metode yang saya beri dekorator. Dekorator abstrak method yaitu hitung tunjangan dan hitung gaji bersih. Dekorator ini artinya metode tersebut wajib di override atau diimplementasikan ulang oleh setiap kelas turunannya, kawan-kawan. Kalau ada kelas anak yang tidak mengimplementasikan kedua metode ini, Python otomatis akan melempar error saat kelas itu coba diinstansiasi. Jadi pegawai ini berfungsi sebagai kontrak atau blueprint, bukan objek yang langsung bisa dipakai seperti itu, teman-teman. Alasan saya pakai abstrak class di sini adalah karena setiap jenis pegawai punya cara hitung beda-beda, tunjangan yang beda, tapi saya tetap ingin memaksa supaya struktur dan nama metodenya konsisten di semua kelas. Seperti yang saya jelaskan di sesi pertama, yang cowok atau pegawai pria itu bukan tunjangannya 10% saya buat, dan kalau untuk wanita di 5% ya, kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, ini dia kelas turunan atau polymorphism bahasanya lah ya. Setelah abstrak kelas, saya buat dua kelas turunan, pegawai pria dan pegawai wanita. pegawai pria dan pegawai wanita. Metode dengan nama yang sama itu saya implementasikan dengan rumus yang beda, yaitu 5% dari gaji pokok. Maksudnya yang kayak cowok 10 dan cewek 5, seperti itu, kawan-kawan. Lalu metode hitung gaji bersih. Di kedua kelas ini sama-sama memanggil self hitung tunjangan dan menambahkan ke gaji pokok. Nah, ini contoh polymorphism. Meskipun saya panggil metode yang sama dan cara panggilnya sama persis dari luar, perilakunya otomatis berbeda tergantung objeknya itu instance dari kelas pegawai pria atau pegawai wanita. Saya tidak perlu memakai if else manual untuk membedakan gender di luar kelas karena logikanya sudah dibungkus di masing-masing kelas. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah komponen grafik dari semua GUI saya. Sekarang masuk ke bagian GUI-nya. Semuanya saya bungkus dalam satu kelas besar bernama Pyro App. Ya, kawan-kawan. Saya bungkus dengan nama Pyro App. Ini sengaja saya pisahkan dari kelas pegawai di atas supaya logika bisnis perhitungannya gaji tidak campur dengan logika tampilan. Ini juga prinsip pemisahan tanggung jawab dalam OOP. Oke, di sini di init saya menerima root yang merupakan window utama TK Inter, kawan-kawan ini. Nah, window utama TK Inter. Lalu saya set judul window. Dan saya panggil save root state atau zoom. Nah, ini fungsinya apa sih? Jadi ketika program saya jalankan, dia otomatis seperti ini, kawan-kawan. Dia otomatis ngezoom. Jadi tidak perlu mengecilkan atau gimana, pokoknya otomatis deh ngezoom. Oke. Nah, oke, saya dulu di sini tadi mana? Nyampe di sini, oke. Ini. Oke, kita lanjut. Di bawahnya saya mendefinisikan palet warna sebagai atribut seperti color background, color ini dan lain-lain. Dan seterusnya ini saya pisahkan jadi variabel supaya konsisten dan mudah diganti tanpa harus edit satu-satu di setiap widgetnya. Saya juga punya save list history pegawai. Ini, kawan. Nah, ini adalah list kosong yang berfungsi sebagai database sementara di memori untuk menyimpan semua objek pegawai yang sudah diinput oleh user, baik itu objek si pegawai pria maupun si pegawai wanita. Lalu, saya panggil dua metode, yaitu setup style untuk mengatur tampilan TTK combo box dan tree view dan tampilan layar login untuk menampilkan halaman login pertama kalinya, kawan-kawan. Oke, di sini bisa lihat. Oke, lanjut. Di metode ini komponen GUI mulai dibentuk. Saya membuat frame sebagai kartu login menggunakan tk.frame, kawan-kawan. Oke, lanjut. Lalu diposisikan di tengah window pakai titik plus buka kurung RELX sama dengan 0.5, koma really 0.5, dan sampai seterusnya. Di dalamnya saya tambahkan label untuk judul entry, untuk input username dan password, dan button untuk tombol login ya, kawan-kawan. Oke. Yang agak unik untuk tombol show dan head passwordnya. Nah, sebentar, ini kawan-kawan yang agak
unik lah menurut saya. Oke, di sini yang unik itu tombol show the head passwordnya. Saya bungkus entry password dan button toggle mata dalam satu frame yang tingginya saya kunci pakai pack protect false supaya posisinya selalu sejajar dan tidak kepotong. Lalu saya posisikan keduanya pakai titik flash dengan read weight dan read height supaya proporsional, kawan-kawan. Nah, ini dia, kawan-kawan. Nah, ini nih saya bilang tadi. Oke, TK labelnya segala macam bla 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 bla. Oke. Lanjut, method toggle visible password. Ini fungsinya apa sih? Jadi fungsinya ini, yang ini sorry kawan-kawan. Ini fungsinya mengubah parameter show dari entry dari yang bintang-bintang pentung jadi kosong atau sebaliknya. Sekaligus ganti icon mata dan warnanya. Lalu proses login premiumnya kawan-kawan. Lanjut ke bawah di sini kawan-kawan. Mengecek input username dan password. Kalau cocok dengan kredensial yang ditentukan, akan tampil pesan sukses dan otomatis pindah dashboard pakai save root after 800. Ini bisa lihat mana login premium. Nah ini nih apa kawan-kawan, kenapa ada save root after 800? Itu tuh kayak seperti jeda. Memang sengaja saya buat agar kawan-kawan tuh notice di bagian sini kayak ada animasi kecil lah. Bisa lihat teman-teman. Nah, ini dia sukses. Nah, itu dia yang save 800 ininya. Jadi saya agak kasih jeda lah judulnya untuk teman-teman bisa notice kalau ada hal kecil tadi. Oke, lanjut. Di bagian dashboard, tampilan dashboard payroll. Oke, di sini kawan-kawan. Setelah login berhasil masuk ke tampilan dashboard payroll, di sini saya membentuk layout 2 kolom. Self sidebar di sisi kiri menggunakan pack slide sama dengan left dan self titik main container di sisi kanan menggunakan pack buka kurung set sama dengan right, expand sama dengan true. Oke. Di sidebar saya buat tombol-tombol navigasi seperti info data karyawan dan arsip, riwayat slip menggunakan TK titik button. Oke, lanjut teman-teman, masing-masing punya komen yang mengarah ke metode navigasi tertentu. Jadi ini tuh kayak semacam single pack application sederhana lah kontennya, berubah tanpa membuka window baru. Di main container kanan, saya punya save content viewbox. Oke, kawan-kawan bisa lihat. Ini semacam slot kosong yang akan diisi ulang dinamis tergantung menu apa yang dipilih. Bisa diisi from input, bisa diisi dari table riwayat atau slip gajinya kawan-kawan. Oke, lanjut ke kartu static demand atau update card static. Oke, kita cari dulu update card static. Oke, ini kawan-kawan. Metode ini saya panggil setiap kali ada perubahan data untuk mengupdate 3 kartu statik, total arsip, total pegawai pria, dan total pegawai wanita. Di sini saya melakukan looping pakai sum buka kurung tutup kurung kawan-kawan. Oke, lanjut. Pakai sum mana tadi dengan generator expression untuk menghitung jumlah pegawai berdasarkan gendernya. Lalu setiap kartu dibuat dinamis dengan loop for title, file action call instead. Jadi saya tidak perlu menulis 3 blok kode yang sama berulang-ulang kalinya, Pak. Oke. Form input, inisialisasi tampilan form input, Pak. Ini. Nah, di sini Pak, ini bagian form untuk input data pegawai baru. Komponennya ada entry untuk NIP, entry untuk nama, dan TTK titik comma box untuk pilih gender, dan entry untuk gaji pokok ditutup dengan 2 button, proses dan clear from. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi di bagian gender kayak bisa milih lah bahasanya. Nah, lanjut. Proses data pegawai, ini bagian paling penting buat poin keamanan, jelaskan agak detail, saya akan jelaskan, sorry. Nah, ini bagian yang menjawab poin tentang bagaimana saya mengelola keamanan dan efisien input saat user klik tombol proses. Data diambil dari masing-masing entry, pakai get, buka kurung, titik strip, buka kurung, tutup. Supaya apa sih seperti itu? Yaitu supaya spasi kosong di awal dan akhir tidak ikut tersimpan. Validasi pertama,
Saya cek apakah NIP, sorry saya gini dulu, oke ini dia. Apakah NIP nama atau gaji pokok string ada yang kosong? Kalau kosong saya tampilkan notifikasi custom dan langsung di return supaya proses tidak lanjut ke perhitungan dengan data yang tidak lengkap. Lanjut ke validasi keduanya, Pak. Saya pakai NIP titik isi digit buka kurung tutup kurung. Untuk memastikan NIP cuma boleh berisi angka. Inilah yang saya jelaskan di sesi pertama. Ada beberapa peraturan itu, ya inilah codingannya. Nah, ini mencegah data NIP yang seharusnya numerik atau angka doang keisi huruf atau karakter aneh. Oke, lanjut ke validasi ketiga. Saya pakai regular expression red.match untuk memastikan kolom nama hanya boleh diisi huruf dan spasi. Ini mencegah input nama yang mengandung angka atau simbol yang tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan dalam menginputkan sebuah nama. Jadi nggak ada selain huruf lah intinya. Oke. Validasi keempat, saya coba convert gaji pokok string ke float di dalam box try except. Kalau user input teks yang bukan angka Python akan melempar value error dan saya tangkap expansion itu supaya program tidak crash, Pak. Lalu saya tampilkan pesan error yang jelas ke usernya. Oke, di validasi terakhir saya cek apakah gaji pokok tuh kurang dari 0 supaya gaji pokok itu tidak bisa diisi 0 atau masa iya sih gaji malah dapat 0, kan nggak mungkin kan. Atau negatif karena secara logika bisnis itu kan tidak masuk akal kalau masih gaji seperti itu. Oke, setelah semua validasi ini lolos, Pak, baru saya buat objek pegawai pria atau bagaimana berdasarkan pilihan combo box binder, lalu saya masukkan ke save list history pegawainya, Pak. Pendekatan validasi berlapis seperti ini saya pakai supaya program lebih aman dari input yang salah format dan lebih efisien karena setiap validasi langsung return di awal kalau gagalnya, Pak. Jadi tidak perlu mengecek kondisi lain yang tidak relevan, istilahnya file fast atau early return. Pola validasi yang sama persis ini saya gunakan lagi nanti di method eksekusi simpan edit arsip supaya saat user mengedit data pun keamanan tetap konsisten, Pak. Dah, ini kawan-kawan bisa melihat di sini tampilan slip gajinya kayak garis-garis ya, kalimat-kalimatnya bla bla bla, emang saya isi seperti ini. Tampilan slipnya saya buat memakai widget tk.text yang di set state sama dengan disable setelah diisi supaya teks slip gaji tidak bisa diedit langsung oleh user, hanya bisa dibaca. Jadi ya pas user ini cuma bisa ngelihat doang gitu dari sini kan langsung keisi segala macem. Jadi ya user tidak bisa mengubah-ubahnya, emang hanya bisa melihat lah intinya, Pak. Oke, lanjut ke di sini arsip riwayat view. Untuk menampilkan riwayat semua pegawai yang sudah diinput, saya pakai ttk.preview kawan-kawan atau Pak. Sebagai komponen table dengan 5 kolom, nomor NIP, nama gender, dan gaji bersih, data table diisi ulang lewat metode muat ulang data table yang melakukan looping terhadap save list history pegawai dan insert setiap baris ke tree view. Di bawah table ada 3 tombol aksi. Oke kawan-kawan. Di bawah table itu ada 3 tombol aksi kawan-kawan. Lihat detail sheet, edit arsip, dan hapus arsip. Masing-masing mengambil baris yang sedang dipilih di table lewat save table underscore riwayat selection. Oke, kita masuk ke edit hapus. Nah ini kawan-kawan, untuk fitur edit, pemicu edit arsip custom. Oke, lanjut pemicu edit custom membuat overlay modal di atas Windows utama menggunakan frame yang di flash buka kurung tutup kurung memenuhi seluruh layar dengan warna gelap transparan secara visual. Lalu di atasnya ada kartu from edit. Saat tombol simpan diklik, eksekusi simpan edit arsip menjalankan ulang seluruh rangkaian validasi yang sama seperti input data baru, kemudian mengganti objek lama di list dengan objek pegawai pria atau pegawai wanita yang baru. Ini juga sekali lagi menunjukkan validasi yang konsisten dan reusable. Untuk hapus, kawan-kawan, model editasi mana untuk hapus tadi? Oke, taruhlah. Mana tadi untuk hapus?
Untuk hapus data, pemicu hapus arsip custom menampilkan modal konfirmasi dulu sebelum data benar-benar dihapus lewat save titik list history pegawai index. Di eksekusi hapus arsip ke underscore 1 tutup kurung, saya sengaja tambahkan modal konfirmasi ini supaya user tidak bisa menghapus data secara tidak sengaja tanpa konfirmasi terlebih dahulu, seperti itu Pak. Ini juga bagian dari pertimbangan keamanan dari sisi user experience. Oke, lanjut ke komponen pendukung lain. Saya juga membuat metode tampilan modal notif custom sebagai komponen notifikasi universal yang dipakai berulang kali di berbagai bagian program. Jadi saya tidak perlu menulis ulang kode modal setiap kali menampilkan pesan. Ini contoh penerapan prinsip reusable di kode saya. Ada juga animasi marquee text. Kalau teman-teman ingin cari, saya bisa mencari animasi. Di sini kawan-kawan, animasi underscore marquee. Oke, underscore lagi teks. Oke, di sini kawan-kawan. Nah, di sini kawan bisa lihat untuk membuat efek teks berjalan dipanggil ulang setiap 150 detik untuk menggeser potongan teks yang ditampilkan. Nah, di sini saya ada mengasih sebuah kata-kata untuk dosen saya di bagian logoutnya nanti lah. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, ini dia logout segala macamnya kawan-kawan. Dan terakhirlah di sini untuk menjalankan programnya. Jadi itu tadi keseluruhan struktur program saya ya Pak. Mulai dari abstrak kelas pegawai sebagai kontrak utama perhitungan tunjangan, 2 kelas turunan yang menerapkan polymorphism sampai komponen-komponen GUI yang saya bangun dengan tkinter, serta lapisan validasi input yang saya terapkan supaya programnya lebih aman Pak dan efisien dalam menangani data dari user. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah atau kalimat yang agak belepotan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.